Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengambilan keputusan manajerial dengan dosen pengampun Laode Muhammad Nikmat, Zaidi SE M.SEI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan intuitif. Dengan saya Ismi Najwa Nur Fajlia dengan NIM 112111342. Di sini saya akan menjelaskan tentang abstrak dan tujuan instruksional. Abstraknya sendiri, pengambilan keputusan intuitif telah menjadi perhatian utama dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk manajemen, psikologi, dan organisasi. Proses intuitif seringkali dianggap subjektif, tetapi bukti empiris menunjukkan bahwa keputusan ini dapat menjadi solusi efektif dalam situasi yang kompleks dan penuh ketidakpastian. Tujuan instruksionalnya sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya memahami konsep dan relevansi pengambilan keputusan intuitif serta mengaplikasikan pendekatan ini secara efektif dalam situasi profesional. Untuk tujuan khususnya dibagi menjadi tiga lagi, yaitu menjelaskan pengertian dan dasar teori pengambilan keputusan intuitif menurut para ahli. Yang kedua, mengidentifikasi komponen utama dan karakteristik proses pengambilan keputusan intuitif. Yang ketiga, ada menguraikan kelebihan dan kekurangan pengambilan keputusan intuitif dalam berbagai teks. Slide selanjutnya ada peran intuitif. Intuisi memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan, terutama di lingkungan yang kompleks dan dinamis. Ia memungkinkan seseorang untuk membuat keputusan dengan cepat, mengandalkan pengalaman dan pola yang sudah dikenali di bawah sadar, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada analisis mendalam. Hal ini sangat berguna dalam situasi mendesak atau saat informasi yang tersedia terbatas. Selain itu, intuisi sendiri melengkapi logika dan analisis dengan menawarkan wawasan yang lebih emosional dan kreatif, membantu seseorang menangkap peluang atau solusi yang mungkin terlewatkan melalui pendekatan analisis semata. Dalam hubungan interpersonal, intuisi sendiri berperan dalam membaca dinamika sosial atau memahami kebutuhan emosional yang tepat, menjadi keunggulan besar dalam negosiasi kepemimpinan atau membangun hubungan pelanggan. Selanjutnya, intuitif menurut para ahli sendiri itu ada tiga. Di sini saya akan menjelaskan. Menurut Dan Fred tahun 2007, yaitu mengidentifikasi pengambilan keputusan intuitif sebagai proses yang bergantung pada pengenalan pola dan pengalaman masa lalu yang terjadi secara cepat dan otomatis tanpa proses berpikir yang eksplisit. Di sini menurut Sinclair dan Askanis pada tahun 2005 menyatakan bahwa intuitif sendiri adalah proses kognitif bahwa sadar yang menghasilkan keputusan cepat dan seringkali akurat dalam situasi kompleks. Yang ketiga, intuitif menurut Seldwer dan Smith pada tahun 2008 melibatkan hubungan antara pengalaman, emosi, dan pikiran kreatif yang membantu seseorang menemukan solusi yang inovatif. Slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan intuitif sendiri. Pengambilan keputusan intuitif merupakan pendekatan yang relevan, terutama dalam situasi yang tidak pasti, membutuhkan kecepatan dan sulit dijelaskan melalui logika tradisional. Meskipun memiliki kelebihan seperti efisiensi waktu dan dorongan kreativitas, pendekatan ini juga memiliki kelemahan yang harus diantisipasi, seperti resiko, bias, dan kurangnya bukti empiris yang mendukung. Untuk memaksimalkan manfaatnya, pengambilan keputusan intuitif sebaiknya dilengkapi dengan analisis rasional dan data empiris. Selain itu, pelatihan untuk meningkatkan kemampuan intuitif sendiri melalui pengalaman dan pembelajaran organisasi sangat diperlukan. Contohnya, seorang manajer pemasaran dapat merasakan bahwa kampanye tertentu akan berhasil meskipun belum memiliki data mendalam, berdasarkan pengalaman mereka dengan kampanye serupa di masa lalu.
Selanjutnya ada manfaat intuitif sendiri, yaitu keputusan intuitif dalam bisnis menawarkan banyak manfaat, terutama dalam situasi yang menuntut kecepatan, kreativitas, dan adaptasi terhadap ketidakpastian. Intuitif sendiri mungkin pengambilan keputusan yang cepat tanpa bergantung sepenuhnya pada analisis data, sehingga sangat berguna dalam kondisi mendesak atau saat informasi yang tersedia terbatas. Hal ini seringkali membantu para pemimpin memanfaatkan pengalaman dan pola yang tersimpan di bawah sadar untuk membuat pilihan yang tepat. Selain itu, intuitif sendiri mendorong inovasi dengan membuka peluang untuk ide-ide kreatif yang mungkin tidak muncul melalui pendekatan analisis. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis seperti perubahan pasar atau teknologi, intuitif membantu pelaku bisnis lebih fleksibel dan berani mengambil resiko. Pemimpin yang mengandalkan intuitif biasanya lebih percaya diri dalam memberikan arahan dan membantu hubungan yang lebih kuat dengan tim dan pelanggan, karena mereka mampu menangkap aspek emosional dan kebutuhan manusia yang sering terabaikan dalam analisis data. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus pengambilan keputusan intuitif yang terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama ada experience, yaitu pengalaman. Individu mengandalkan pengalaman masa lalu sebagai dasar untuk mengenali pola dalam situasi tertentu. Yang kedua ada partner recognition, yaitu pengenalan pola. Menggunakan pengalaman untuk mengenali pola-pola serupa dalam situasi yang dihadapi. Ikonnya itu pola jaringan atau simpul yang terhubung mencerminkan proses mental mengenali keterkaitan. Yang ketiga ada decision, yaitu keputusan. Berdasarkan pengenalan pola, individu membuat keputusan yang cepat dan yakin. Ikonnya itu lampu yang menyala melambangkan ide atau solusi yang ditemukan. Yang keempat ada reflection, yaitu refleksi. Setelah keputusan diambil, individu melakukan refleksi untuk mengevaluasi hasil dan belajar dari pengalaman tersebut. Ikonnya itu buku, catatan atau daftar reaksi, pelambangan proses evaluasi. Pada keterangan diagram ini melingkar menunjukkan kesinambungan dari proses ini setiap tahap berhubungan. Selanjutnya ada kelebihan pengambilan keputusan intuitif. Yang pertama ada efisien waktu. Menurut Kenham dan Klein pada tahun 2009 menjelaskan bahwa intuitif sendiri sangat membantu dalam situasi darurat ketika waktu menjadi faktor krusial. Yang kedua ada keputusan dalam ketidakpastian. Pendekatan ini relevan ketika informasi tidak lengkap atau sulit diakses, terutama di lingkungan bisnis yang dinamis. Yang ketiga itu meningkatkan kreativitas. Menurut Solder dan Smith 2008 mencatat bahwa intuitif dapat menjadi alat yang mendorong inovasi karena keputusan tidak sepenuhnya terkait oleh aturan logis yang ketat. Di sini ada kelemahan dan tantangan pengambilan keputusan intuitif. Pertama, ada bias kognitif. Pengambilan keputusan intuitif sering dipengaruhi oleh bias seperti overconfidence bias, di mana seseorang terlalu percaya diri pada intuitif mereka. Yang kedua, kurangnya transparansi. Karena intuitif sulit dijelaskan secara logis, keputusan yang dibuat seringkali tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang ketiga, ada emosi yang mendominasi. Menurut Sinclair dan Askanasi 2005 mencatat bahwa keputusan intuitif terkadang rentan terhadap pengaruh emosional yang dapat mengaburkan penilaian. Slide selanjutnya, di sini saya akan mencontohkan ilustrasinya. Ilustrasi ini menggambarkan seseorang yang berada di persimpangan jalan.
mempresentasikan momen pengambilan keputusan. Salah satu jalur yang ditandai dengan jelas dipenuhi tanda-tanda logis, data, informasi yang terstruktur, melambangkan pendekatan analisis. Di sisi lain, jalur lain diselimuti kabut, misterius namun menarik yang menggambarkan keputusan berbasis intuitif. Orang tersebut terlihat condong ke jalur intuitif dengan ekspresi percaya diri, dikelilingi oleh aura cahaya di kepala, simbolisasi wawasan intuitif yang bercahaya. Lingkungan sekitar yang tenang dengan cahaya lembut menambahkan suasana reflektif, menggarisbawahi bahwa proses pemikiran mendalam yang diperlukan dalam pengambilan keputusan intuitif. Gambar ini mencerminkan dilema yang sering dihadapi individu seketika, harus memiliki antara pendekatan logis dan intuitif dalam membuat keputusan, menekan kekuatan keyakinan dalam intuitif. Slide selanjutnya, di sini saya akan memberikan contoh studi kasus. Yang pertama ada Elon Musk dan Tesla. Elon Musk sering menggunakan intuitif dalam pengambilan keputusan strategi di Tesla. Misalnya, keputusan untuk mengembangkan kendaraan listrik massal di saat banyak perusahaan otomotif masih fokus pada bahan fosil. Meskipun resikonya tinggi, intuisi Musk berdasarkan tren pasar dan pengalamannya berhasil membawa Tesla menjadi pemimpin dalam industri kendaraan listrik. Kasus yang kedua, seorang dokter bedah di ruang operasi. Dokter bedah sering kali menggunakan intuisi untuk mengambil keputusan cepat selama operasi darurat. Ketika waktu tidak memungkinkan untuk analisis mendalam, pengalaman sebelumnya bisa menjadi dasar utama dalam membuat keputusan penyelamatan. Di sini saya memaparkan daftar pustakanya. Baik, terima kasih. Untuk presentasi ini kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.